Aigen duari sangkat puji cinta Tuhan bas karabun nena nanti kita bas Tuhan aku maganda. Ibas Tuhan aku megegeh, Tuhan aku pujikan, Tuhan menjadi gegehku. Ibas ialit kesenangan, ibas ialit kesenangan. Ibas Tuhan aku megegeh, Tuhan aku pujikan, Tuhan menjadi gegehku. Ibas ialit kesenangan, ibas ialit kesenangan. Ibas Tuhan aku megegeh, Tuhan aku pujikan, Tuhan menjadi gegehku. Ibas ialit kesenangan, ibas ialit kesenangan. Ibas Tuhan aku megegeh, Tuhan aku pujikan, Tuhan menjadi gegehku. Ibas ialit kesenangan, ibas ialit kesenangan. Saudara Gunari? Hari ini salah gunari kasih bahan. Ingat aku Tuhan. Ingat aku Tuhan. Dosa karo? Oh iya dong. Sekarang. Oh iya dong. Ingat aku Tuhan, sekam pagi ibas surga. 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 Ya, jadi ibas karabun nenda Ujenda ras banci kita pulung ras panditata ketua undraman terpilih singgulan dan pe
Ras Ketua Permata Pusat. Oke. Ya, jadi Bas Nunggu dekat Karabunenda ada min Pendang gue dekah Gue lantai. dengar lantai, Dekat lantai. 20 tahun. bercakap-cakap tapi diskusi hangat Ibas. Amingga bergek Bas Karabunenda. Oke. Ya. Agak tak bagian lagi. Kalau kita lanjut naras pendeta kita, Kita di sini dan kuku dia bagai. Oke, Be. Ini agak gede. Kedek kayak. Oke. Kira maksud nama kamu. Bergitar ke arah ya. Ah, Kami iya. terus semangat nak kami kerana bagi. Aku pula biasa. Ya, jadi teruskan perkelangan kami. Ya, tapi kalau pendeta. Biar lebih ini. Dah. Rima katanya baru kali ini ke Siosar nih. Iya Pak, beruntung sekali nih Pak diajak. Ini Rima udah baru pertama, mah. Terus dia langsung beruntung bisa jalan sama Mama, sama ketemu Dramen ini. Tadi juga udah di apa ya? Udah dikawani keliling-keliling dikasih tunjuk ini di sini di sini. Rim kamu beruntung. Karena aku pertama kali datang ke Siosar, datangnya bareng kawan-kawan. Nyari lokasi mana ini ya gitu. Aku Tapi kamu langsung datangnya dipandu ya. ketemu Dramen. Kan keren juga ini. Gimana tadi? Kamu lihat? Kalau untuk pertama kali ya Pak, bagus ya. Terus tadi ditunjukin juga ada kayak perumahan mewah yang dibangun dan mungkin nanti bisa jadi apa ya? Jadi apa? Objek wisata baru di. Sekarang juga udah jadi objek Udah wisata. jadi objek wisata baru di Panakaro sih. Iya. Bagus lah. Mantap lah. Kali saya ini belum datang pendeta Rocky. Nanti kita suruh dia cerita. Oke, ya Keren Pak. juga ini. Siosar ini kalau kita lihat tadi kan keren lah. Kalau Mama favorit ngopi kemarin? Sering nggak? Favorit, ya aku favorit karena nggak bayar. Oh gitu. Kalau di sini nggak bayar. Dan Tapi kalau suasana enak ya, Mah? Enak. Lebih dingin daripada Jadi, Kabanjai. kadang-kadang aku bawa laptop, Heeh. coba nulis bahan renungan kan. Kayaknya apa? Kalau nulis lagi di keadaan tenang kan lumayan juga. Iya sih. Bisa dapat inspirasi. Lebih tenang ya. Terus di sini kan sering juga banyak kawan-kawan kita datang, Oke. mahasiswa, pemuda, atau kadang-kadang apa? Orang-orang berdialog tentang pengembangan masyarakat. Kan? Jadi kadang dengar-dengar aja pun enak dapat inspirasi kita di sini. Jadi sering-sering lah. Ya, Pak. Katanya kopinya enak, Pak. Katanya kopi. Pengen coba. Cuman Nanti kesini. Tapi aku hari ini sih jawabannya Iya. jahe gula merah. karena masih dingin kita minum Jahe, jahe dulu, gula merah. nanti kita pesan aja yang perkopi dah. Apa yang perkopintai? Kari kopi aku. Kayak menu kayaknya enak. Tambahin teman kami. Nggak bukeri tapi tambahin. Kasih kopi sekali karena Permata nanti malam jam 7 live streaming pula dia. Aku kopi susu ban ya, Bang. Aku V60 Lo nggak bukeri teman si pertama ping gua pesan. ya sekali. Aku pun jarang nyobain. Oh, di mana? Tapi walaupun itu tadi statementnya, kalau aku mau nanya juga pengen tahu nih, Ma. Aku secara pribadi dan sebenarnya banyak teman-teman juga yang pengen tahu gimana sebenarnya seorang pendeta Christmas menghabiskan masa mudanya. Boleh dong. Waktu Permata gitu. Permata. Iya dong. Karena kan ini Permata juga. Kamu kurang lebih singkatnya ngawan di mana tahun berapa itu kemarin? Terus gimana bisa ketemu sama Nora yang juga pendeta? Mau tahu aja. Aku anak-anak lahir kan di sama Kodim. Sama Kodim. BKP sama Kodim. Oke. Terus sejak kelas 4 SD aku sudah jadi koster. Oh, Nyapu-nyapu gereja lah. dia asrama Kodim. Dia sama Kodim. Mm-mm. Sampai tamat SMA tahun 92. Hmm. Jadi sebagai seorang koster ada juga gunanya. Nanti kalau ada kawan-kawan kita koster juga di GBKP ini bagus juga itu. Aku sekarang baru tahu sejak dulu kalau pengalamanku jadi koster GBKP sama Kodim, aku bisa bertemu dengan Pertua Diaken, Oke. mendengar percakapan Pertua Diaken. Nama-nama teh Petra Akap. Oh, nama-nama teh Petra Kak. Nama-nama teh kan lalu diskusi di situ Pertua Diaken atau mempersiapkan momo atau mempersiapkan materi sidang. Kan kita dengar juga kalaupun hari itu nggak masuk akal. Berarti pun Rubatina be begindu kamu. iya, mulai bujur sampai kurang bujur percakapan.
Oke. Dapat juga, tapi Dapat setidaknya kan ada juga untungnya. Terus untung kedua, jangan-jangan itu juga bikin bikin cara Tuhan lah ya. Karena aku koster sering menata ruang gereja. Oke. Jadi aku cukup peka melihat warna, lurus tahlang bangku gereja. Masalah sepelenya ini. Oh. Tapi sekarang ku pikir-pikir, jangan-jangan itu dulu salah satu cara Tuhan menanamkan feeling liturgical di hatiku. Aku sangat peka dengan tata ruang, warna, desain mimbar, lurusnya bangku, warna-warna taplak meja, kebersihan gitu. Akhirnya master ngambilnya liturgi ya, Mas? Ke liturgi, ngerti juga kan. Dan karena sering dulu aku dengar orang main musik, main trompet, kupingku ini agak dilatih juga secara perlahan mendengar harmoni, mendengar. Oh, pada saat itu juga yang main trompet udah banyak gitu, Mas? Udah ada, Udah dekat gereja dulu Dekat itu. gereja. Pertua Hizkia Ketaran almarhum, Hmm. sering dulu latihan di gereja. Oke. Jadi aku sering mendengar harmoni kan. Di situ juga aku tahu baca not balok, baca not angka, terus momen-momen ini aku kalau aku pikir-pikir itu cara Tuhan menuntun aku lah. Secara perlahan akhirnya paham sedikit dunia gereja dan mengerti juga bagaimana orang berbicara tentang dunia teologi, pengajaran, termasuk etika bicara juga. Aku dengar juga sikit-sikit ketua Lenggun bawa rapat kan. Lumayan juga. Makanya tadi teman Du Permata pergi jadi koster. Sebenarnya anugerah loh itu. Bukan cari makan jadi koster itu. Mungkin cara Tuhan mendidik kita lah itu. Aku Permata dulu. Ini start ceritanya aja udah bikin kagum ya. Praktek lebih awal ya. Iya, baik. Jadi tadi kan tanya soal Permata. Aku orangnya kurang pede sampai hari ini sebenarnya. Karena aku kan datang dari keluarga Kurang yang pede tapi lagu ciptaannya udah banyak. Terus khotbahnya kalau setiap khotbah itu ada aja orang yang, apalagi kalau aku ada di acara itu, ada aja yang bilang titip salam gitu ya, yang menyatakan kekagumannya sama beliau gitu. Ini kenapa Permatanya kan kurang pede dan akhirnya gimana? aku datang dari keluarga yang cukup sederhana sebenarnya. Bulangdu itu keluarga yang sempurna melarat sebenarnya. Absolut miskin dan mutlak menderita gitu. Absolut miskin, mutlak menderita. Merendah ya, Mas? Nah, ini merendah. Orang dia kawin lari juga. Oke. Tadi Bulangdu kawin lari kok. Dulu kan gimana lah. Bulangdu lah sekolah. Iting du seorang gadis yang juga keluarga sederhana. Jadi mungkin orang tua dulu berharap anaknya ketemulah sama-sama orang berpendidikan dan pintar kan supaya masa depan nggak terlalu menderita gitu. Oke. Jadi perbandingan dua anak kalau mesra laka sekolah nggak disetujui. Oke. Opsi utama dan terbaik waktu itu ya kawin lari. Kami dulu tinggal di apa? Di Simacem. Di semacam. Di Simacem. Jadi rumah kami yang kemarin itu ada sekarang sudah tertimbun oleh. Si macamnya tadi udah pindah kemari. Udah pindah kemari makanya asik juga. Kayak pulang kampung berarti mama ini ngopi ya? Iya, Ngopinya pulang kampung. Jadi lumayan kan. Itu ada sedikit bikin aku kurang pede. Tapi aku lihat apapun masa lalu kita, kalau Tuhan bekerja, ternyata bisa melebihi masa lalu kita. Dia akan menuntun, membentuk kita macam-macam lah. Mulai dari tukang sapu, koster, tukang hidang-hidang teh. Jangan itu pula yang bikin dulu Tuhan mengantar aku ke RC sudah jadi tukang hidang. Oh iya, karena pernah di Iya RC kan? juga ya. Kan mantap juga Tuhan ini. Dulu memang kupikir, Tuhan kok melarat-melarat kali hidupku. Tapi ternyata itu semua paket Tuhan lah, itu membuat kita untuk ya. Ini sekian lama aku kenal mama ini, baru kali ini aku dengar cerita ini. Ini ceritanya jujur aja menyentuh sekali nih. Jadi Mamindu itu dulu, aku nggak pede, aku kenalnya dia tingkat 1. Oh, jadi baru dinyatakan cintanya di tingkat berapa, Ma? Enggak, aku senter-senter aja. Senter-senter aja. Nggak pede aku. Karena dulu dia diincar-incar juga oleh mahasiswa kedokteran. Bro Ginting kan? Iya. Hmm. Nggak pede aku. Jadi udah aku dekat-dekat. Menyatakan cinta nggak berani juga aku kan. Oke. Jadi aku bikin selalu PR-nya, dia dulu pintar bahasa Inggris. Oh sekarang mama lebih pintar? Aku potong dia sekarang. Potong. Oke. Jadi dulu
Aku bikin selalu PR-nya, ini trik pacaran juga mungkin. Nah, itu Oke. pun setelah lewatnya baru aku sadar kan. Aku Ini suruh pasti selalu- triknya positif ini, tenang aja. positif, positif. Jadi aku suruh dia selalu menerjemahkan lagu Richard Marx, Oke. lagu Phil Collins. Taunya aku sikit-sikit bahasa Inggris, tapi aku bikin PR-nya supaya tiap hari aku diingatnya. Oh, Dan nggak pernah aku bilang cinta. Oke. Baru aku bilang setelah kami pikaris. Oh, Begitu ku bilang suka aku sama Andu, mau kamu jadi istriku, ku bilang nangis dia. Ternyata udah dia tunggu 8 tahun. untung nggak disalip yang lain mah. Karena banyak cerita yang gitu kan, Rim kan. Kelamaan nunggu ini bener nggak sih Mama Karo ini gitu kan? Ya kira-kira gitulah anakku Pandu 2 anak. Ya, masa lalu itu kalau aku melihat sepahit apapun, seunik apapun, itu bisa dipakai Tuhan untuk menuntun kita menuju sesuatu yang lebih baik. Itu aja, gitu ya yang ku tangkap. Jadi hari-hari gimana Mama ngelola rasa tidak percaya diri itu, Mama? Oh, ada banyak kemarin. Pertanyaannya jadi psikolog. Iya bagus juga, tapi siapa tahu itu bisa membantu temannya. Iya benar. Aku kan nggak pede orangnya, gigiku hitam, Hmm. banyakan makan obat ini dulu. Hmm. Obat tahun 70-an itu kalau antibiotiknya bikin gigi hitam kayak gini. Jadi aku pernah tawa pemela, asal tawa, aku tutup mulutku. Jadi aku mulai pedenya sebenarnya bertahap, bukan karena aku sih. Ada banyak orang yang mungkin Menemukan kalau potensi. ku hitung-hitung ada banyak orang berperan dalam perjalanan hidupku. Contoh lah, aku SD SMP itu celana panjang sekolah karena sering sakit dan pakai baju panas. Pakai baju panas aku sekolah, nggak nampak seragamku. Celana SD ku panjang warna merah, SMP ku biru warna merah gitu. Biru panjang juga. Biru panjang. Biru panjang juga, padahal SMA-nya celana panjang kan, Iya. tapi aku SD, SMP sudah diizinkan karena sakit-sakitan. Ada dulu ku ingat guruku SD, Marga Seragi. Dia nggak orang Karo loh ini, Marga Seragi. Orangnya guru seniku dulu. Semalungun. Tapi bapak ini pernah mengucapkan satu kata-kata di kepalaku yang jadi mantra. Apa itu mantranya? Kayak jadi pemicu kali dalam kupingku. Katanya gini, Christmas ini sakit-sakit, jiwa seninya keren ini. Coba lah lihat, kuperhatikan bukunya. Itu dia sebutkan ketika Mama kelas Kelas 5 SD. kelas 5 SD. SD RK 2 Kabanjahe. Oke. Dia bilang kayak gitu. Aku lihat buku Christmas ini seniman ini. Apa yang Mama buat di buku? Aku suka melukis. Kamu Karena berarti gambar-gambar gitu ya? sebenarnya aku nggak bisa ngikuti pelajaran. Jadi kompensasiku melukis. Jadi bukuku nanti lebih banyak lukisan daripada Catatan guru. matematika gitulah ya, Maya. Iya, mungkin karena banyak aku kemakan obat itu, kupingku pun agak peka, nggak ku dengar orang detail ngomong. Jadi aku asik gitu. Jadi guruku ini berkata, Christmas ini sakit-sakit ini seniman ini katanya. Senang kali aku itu. Karena orang semua berkata aku penyakitan, goblok, gigi hitam, rambut jigrak, jelek gitu kan. Kalimat bapak itu bikin aku sedikit, ada orang positif melihat aku di dunia ini gitu. Dan dia pernah berkata, ini calon arsitek katanya. Jangan-jangan itulah kenapa aku pernah studi arsitek dan sampai ini aku suka gambar gereja. Dan mendesain, bikin landscape, dan kayak gitu-gitu. Jangan-jangan dari sana datangnya, dari Pak Saragi ini. Berarti Pak Saragi adalah penemu potensi seorang pendeta Christmas pertama kali gitulah ya. Kalau aku melihat Bapak itu dihantar Tuhan loh bagiku untuk membangun PD-ku. Di SMP juga gitu, ada guruku dulu namanya siapa Pak Bapak itu ya? Dia juga guru matematik. Guru matematikku yang waktu itu pernah berkata sama aku gini, entah kenapa dia melihat mengucapkan kata-kata positif juga. Padahal aku di SMP 1 itu kelas 18, dulu kelas 1 ekornya itu namanya. Yang Paling- unggulan lah gitu Nggak ya. unggulan, nggak dipertimbangkan, bukan deh. Rem kesana Bang. Keren ini. Aku bantuin Bang. Kakak Nuena. Jadi kebetulan di kelas 18 itu kan apa nih itu kelas-kelas paling belakang lah.
Jadi sedikit aja kamu tahu matematik, kayaknya nampak kita pintar. Karena yang lain pada nggak tahu ya, Ma ya. Lainnya nggak tahu. Oke. Jadi datang guruku ini katanya, Krismas ini kelas 18 pun ini ahli matematik katanya pula. Oke. Dan itu akhirnya apa sih kan nambah satu energi lagi, tambah satu kuota. Kalimatnya itu membuat aku kayaknya bakatku matematik, kira-kira begitu ya. Dan akhirnya kata-kata itu membangkitkan semangat. Di SMA muncul lagi guruku Luther Karo-Karo sama Pak MN dulu di SMA Negeri 1, dan kalimat itulah yang selalu memicuku semangat. Kata Pak MN ini, Krismas ini pendiam, pelukis, ahli fisika ini katanya. Banyak ya Matematika, kemampuannya pada muncul fisika. semua. Ini Iya. mata pelajaran yang kuhindari waktu kuliah, sekolah. Jadi ternyata kalau kupikir-pikir kan, ini khusus generasi muda kan, kalau bolehlah orang tua mendengar dan bertua akan mendengar cakap teh. Satu kata positif saja itu bisa memantik energi pemuda. Ini kan tahun generasi muda. Yes. Maka bilik J pertodiakan Perunggun Pendeta, kita semua teman-teman, satu pemantik kalimat anak kita ini bisa meledak loh. Gitu. Contohnya kamu ya, Ma. Itu terasa loh di diriku. Terasa. Aku pede-pede kayak gini kan karena iya akan kalian dari tadinya. Coba geleng kalian, lari aku ini. Maka nggak mantap pun aku ngomong ini, iya kan aja. Itu energiku. Jadi kalau ini kan bicara juga soal tahun tema generasi muda menjadi berkat, ternyata seorang pendeta Krismas itu ditemui orang lain bahwa dia bisa menjadi berkat. Kalau secara sadar, kapan seorang pendeta Krismas sadar bahwa dia tuh dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat? Karena kan kalau dulu nggak pede, orang nggak pede itu kan dia nggak yakin kalau dia bisa jadi berkat sama orang lain. Iya Ini ya. kapan? Itu awalnya kayak gini juga dulu. Aku kan pelarian ya sekolah teologi ini. Pelarian. Aku dulu kuliah ngambil jurusan arsitek ke ITB. Oke. Oh berarti sempat memang ini berapa tahun, Ma, di sana? Enggak sampai 1 semester. Oh nggak sampai satu Udah semester. sampai tamat ya Pak. Enggak. Apa? Enggak ada uang orang tua. Kalau kami kebetulan kemarin sekali 3 harus dihidupi orang tua. Abang paling tua Dr. Bella. Dia itu banyak membutuhkan dana untuk studi doktornya. Iya. Aku lagi harus butuh dana. Cuma satu bibik dulu perempuan kan. Kalau semua kami studi, bibik itu yang harus korban dengan sekolah. Jadi kupikir karena cuma satu adekku perempuan, biarlah aku yang surut gitu. Maka masuk aku sekolah teologi dengan mindset salahnya sebenarnya. Sekolah teologi lah aku berambra mekuah pagi di bata pikirku. Jadi kenapa kita Tuhan tak bisanya aku lanjut arsitek pikirku dulu. Harapannya tetap arsitek ya, Ma? Iya, jadi sekolah teologi kayaknya nyogok-nyogok Tuhan aku dulu. Oke. Tuhan disogok nih. Iya, jadi setelah masuk sekolah teologi, ketemu dengan guru-guru yang mantap, orang tua rohani dan sahabat-sahabat yang bantu, akhirnya udah suka aku di situ. Jadi kalau kata orang sekolah pendeta ini panggilan atau pelarian, katanya kadang aku nggak bisa jawab. Tuhan itu mutlak loh memilih anaknya, mau dari latar belakang apa, mau bersiap tak bersiap. Ketika Tuhan berkata, nakku mari katanya, tugas kita tinggal iyakan aja. Bukan karena kita yang suka kadang-kadang, tapi kalau Tuhan yang pilih, bisa. Iya kan? Itu perjalanan spiritualku lah itu, makanya aku kadang khotbah karena anugerah Tuhan ya, cuma kan bukan karena aku dulu yang mau kayak gitu. Kalau sempat dulu aku yang mau kayak gitu, nah bahaya pun gereja ini. Kalau kutanya seandainya Mama sadar nggak sih sebenarnya setiap ucapan atau bahkan lagu yang diciptakan itu sudah sangat memberkati orang? Pasti jawaban Mama sangat rendah hati. Bilang kan itu semua atas seizin Tuhan gitu. Tapi dari semua itu yang sudah pernah terjadi, pernah nggak merasa bahwa ya memang ini kalau bicara soal menjadi berkat, saluran berkat itu suatu kewajiban gitu, sehingga kamu tetap berkhotbah, tetap menciptakan lagu, tetap bermain musik dan sebagainya. Iya, itu didikan Bulang dulu juga. Bulang juga suka musik. Dia sebenarnya
penggemar orang yang main musik. Oh. Pemusiknya sih enggak, dia Tapi pemalu dia juga. nggak. Oke. Heeh. Ya wajar lah orang-orang yang enggak sekolah dan kawin lari itu kan mindernya ada juga. Oh. Oke. Tapi bakat musik itu dulu muncul mungkin karena aku mendengar orang main trompet, main organ, lalu aku coba-coba dulu main-main di GPKP sama Kodi. Organnya masih kotak-kotak dulu. Heeh. Terus ketika Bulang Du melihat bakat itu, dia selalu bilang gini, kalau ada kamu diberkati Tuhan dengan talenta, jangan pernah itu jadi milik lu sendiri. Maka aku SMA sudah ngajar orang main musik. Di Kamanjahit. Iya, main gitar, main trompet, main organ. Kalaupun sederhana kali ilmuku, sebenarnya kunonya. Tapi ketimbang nggak ada, tapi itu pun berguna kalau aku berefleksi ya. Ketika kita mencoba membagi talenta kita sama orang, kita kan dipaksa belajar. Takut juga kita ketahuan nggak tahu kan. Makanya gue aku belajar, makin tahu aku teknik ngajar orang. Begitulah terus, di Sabda pun aku ngajari teman. Dan akhirnya dilihat dosen, ini bagus juga ini, ditarik aku jadi Itu semua asisten. pada saat usia muda ya, Mas? Iya. Kuiyakan semua tawaran itu. Dan begitu aku tamat STT di Sabda, langsung direkomendasi kampus untuk menjadi calon dosen musik untuk distudikan. Gitu. Jadi kalau kulihat, tadi gua pengen ngobrol di Bataman bantah talenta sekecil apapun itu, bagikan aja. Karena itu akan membesar ketika kita berbagi. Kalau kita cerita ini Permata GBKP saat ini atau orang-orang muda, itu kan apa ya, perpanjangan tangannya gereja saat ini. Itu kan bisa dari cerita Andu, seharusnya kami sih sudah dapat pesannya bahwa sekecil apapun talenta yang ada sama kami bagikan, pasti jadi berkat. Dan gimana kamu melihatnya sekarang? Apakah kamu menemukan banyak kami anak muda yang seperti itu, atau justru lebih banyak yang bilang kan, jangan dulu Min Pak, aku nggak bisa ini, yang menghindar gitu? Satu sisi nggak salah kalian juga. Kami juga orang tua yang kaman mohon, udah kombo serta ini menemu pemerintah, kami bilang pula kan. Yang bukan kata positif tadi Om ya. Iya, jadi kami orang tua ini kadang lupa bahwa ucapan kecil itu pemantik menjadi energi. Jadi kalau hubungan dengan ini kan, akulah lebih lewat cakap-cakap kita ini, maunya orang tua itu menyadari betapa ngeri hebatnya energi positif dari ucapan positif. Kalau misalnya kita merubah orang hanya dengan berkata, kamu seniman hebat, atau berkata, aku melihat keahlian lu mantap, dan ketika kita bisa menyumbangkan kata-kata positif, bisa merombak orang. Kalau gitu kita sumbangkan aja, nggak bayar kok, gratisnya kan. Apalagi kena aku melatih dirinya, makanya suka aku mengucapkan kalimat seperti itu sama kalian, karena aku rasakan itu. Bicara bagi-bagi kena kelina belasi kami kalimat positif nako. Kurasa kalian akan di GPKP ini akan terjadi ledakan dahsyat. Kalau para pendeta, pertua dia akan nande Bapak berkata bahwa kalian itu adalah orang yang kami banggakan. Kalaupun talenta kalian kecil atau sedikit belum terasa, dugaanku meledaknya Permata GBKP. Sekecil apapun itu. Ya, maka kupikir kampung anak-anakku nggak usah tunggu banyak pujian orang. Kecil pun pujian itu simpan dalam hati itu, karena itu energi itu. Lagi akrina kalau kami orang tua andu pandita pertua dia akan memuji kalian. Satu kalimat positif aja simpan jadi energi itu akan meledak itu. Sekuat itu kalau aku iman. Oke, dan harapan Du ketika itu sudah terjadi peledakan, apa yang kamu harapkan sebenarnya dari kami? Gitu ya. Kalau boleh kayak gini, di Baik secara personal dan juga secara kelembagaan. Mumpung ini tahun generasi muda ya. Kalau aku melihat kami Permatenda, kalau di budaya Karo kena galah gedang kami. Galah gedang. Galah gedang itu semacam bambu yang dipakai oleh orang Karo untuk memperpanjang tangannya mencapai sesuatu. Oh. Kami orang tua itu kan sudah terbatas usia kan.
itu kami bisa gitu. Kami sudah terbatasnya secara usia ini. Contohlah, bagi kami umur-umur, aku 40 lalu sekarang kan. Sampai mana lagi lah bisa. Kalau kamu masih bisa jadi anggota DPR kabupaten, bupati, gubernur Sumatera Utara, DPR RI gitu. Aku mana mungkin bukan mana mungkin bicara dorak udah bau tanah, udah kedekatan ke liang kubur lah gitu ya. Kalau di usia kalian dimainkan ini masih bisa kalian pemana 2 periode DPR Sumatera Utara, bupati, gubernur, masih panjang. Ngapain lagi aku lomba-lomba ngalahkan kalak, toh nanti aku di situ cuma 2-3 tahun lah. Maka galah gedang. Kalau kamu kubayangkan, makin santainya kami orang tua ini kalau kamu jadi galah gedang gereja. Nah, kami seharusnya sudah tahu bahwa ada batasan pada diri orang tua. Kalaupun kami dianugerahi pengetahuan, tapi persembahan terbaik kami kalau kulihat Alkitab itu mengusung satu teologi yang sangat keren. Allah selalu meminta anak sebagai persembahan terbaik. Makanya Tuhan Allah minta Abraham mempersembahkan Ishak. Terus si Hana diminta Tuhan mempersembahkan anaknya. Tandana kami malang man Tuhan, kena persembahan kami, galah gedang kami mencapai masa depan gereja. Ini emang apa ya? Pesan yang sangat mendalam sebenarnya ini, Mas. Tapi sebenarnya dalam perjalanan ini ada sering terjadi, Mas, gitu. Ini mungkin kultur juga ya. Bahwa kami orang muda ini, anak-anak muda seperti belum mendapat tempat yang setara bicara soal apa yang mau dilakukan gereja atau gereja mau ngapain gitu. Itu gimana Mama melihatnya gitu? Bisa ngisi salah gitu maksudnya. Kamikah anak-anak dusi lamre diri kami? Atau kam orang tua kami si setuhuna lah iya kendu kami gitu. Uga pengakap gitu. Dua sisi. Pertama, kalau aku lihat nggak salah lu juga sih. Sudah ada semacam kebiasaan di kita, di kami lah orang tua, meragukan makam muda. Lupa kami juga membenci ininya dulu waktu kami muda. Tapi kami ulang-ulang. Ternyata pada saat itu sampai di kalian terjadi lagi. Jangan-jangan kami gitu juga nantinya ya. Jadi aku kira-kira berefleksi begini. PR kami lah itu. Aku akan ajak semua kaum orang tua supaya melihat bahwa peran kita untuk membangkitkan anak muda itu penting. Makanya tadi aku teringat kembali Pak Saragi, guru matematik dan guru fisikaku, bahwa cara pandang positif dari orang tua terhadap anak itu akan mengubah dunia anak ke masa depan, dunia generasi muda. Nah, aku akan selalu khotbahkan ini. Aku janji untuk kalian, aku sebagai orang tua akan memberi hidupku banyak sekali nanti untuk bercakap pada orang tua bahwa ini hutang kita. Lalu pesanku sama kalian, kalaupun lebih banyak kami melihat kalian dari sisi negatif, aku berharap kalaupun hanya satu kata positif dari kami, satu pemantik pun, rekamlah itu dalam jiwa lu supaya jadi energi lu ke depan. Aku bergerak dari ke orang tua, anak kami bergerak dari menyerap energi positif sekecil apa. Ini semoga obrolannya lebih banyak. Banyak juga didengar sama orang tua, banyak juga didengar sama kami yang orang muda. Karena memang ini jadi PR, Ma. Bahkan ini satu cerita ya, Ma. Ini pengalaman ketika Mama hubungi aku, terus Mama bilang, "Ade Pak, kalian nanti di pencanangan tahun pelayanan." Itu mah waktunya singkat, Ma. Tapi beban untuk menunjukkan yang terbaik itu nggak tanggung beratnya datang. Iya, pada saat itu. Pada saat itu juga ngerasa, wah ini Mama ini mepet ngasih taunya nih. Terus tapi akhirnya juga di waktu yang mepet itu, aku juga akhirnya panggilin teman-teman yang aku rasa mereka punya potensi di situ gitu. Karena aku pun kalau bisa dibilang apa sih gitu potensinya, hanya manggilin orang lah gitu yang taunya gitu kan. Dan memang pada saat itu sebuah penghargaan bagi kami anak muda ketika diberi kepercayaan.
Itu sangat, itu maksudnya Dan diserahkan. hasilnya mantap memang kan. Ya hasilnya mengharukan yang penting sama yang jelas sama aku Ada gitu ya. tambahan energi juga ya bang. Iya, dan gimana juga kamu memang selama ini juga kalau kami punya ide, kalaupun itu kurang tepat, bukan dipatahkan gitu. supaya keren Iya, dan suaranya bisa Tapi didengar ini ngobrol-ngobrol kedai kopi dikasih Iya. mikrofon ya. Iya, Oh, apa? Lengkap ya. Ini Pendeta Rocky ini membuat supaya kita ngomong ini kedengaran segunung sios tadi coba mau kita tanya gosip-gosip gitu ya. dan bagi kalah sada putar Gue bagi kalah sadar kita. Ini yang balik tadi itu kayak sebuah penghargaan dan ternyata wah kami dipercaya gitu. Itu jarang loh. Maksudnya dalam obrolan kami dengan teman-teman yang lain, bagiannya anak permata itu biasanya penting soal ngelai itu penting. Tapi ya udah ngelai aja gitu. Ngedesain gimana nanti Natal mau dibuat? Ah, gue yakin akan seksi konsumsi, seksi parkir, seksi saja. Biasanya gitu dan penghargaan yang sangat tinggi menurut kami yang disampaikan kemarin itu. Iya nggak? Iya. Iya. Walaupun melelahkan, jujur, meribetkan iya. Jadi melalui percakapan ini kita harapkan nanti kami orang tua akan melakukan lebih banyak pandangan-pandangan dan statement positif tentang kamu. Dan kalau boleh, aku kasih lagi tambahan, mau kamu? Di sini lagi kasih tugasnya. Tahun depan kita kan apa? Ini tahun generasi muda gitu kan. Tahun depan ini tema GBKP kan mencintai lingkungan hidup. Wih, Ini ya, ini lingkungan hidup. pas banget nih. Jadi kita akan menyusun draft berpikir untuk di breakdown ke unit-unit dan dikirim ke klasis. Nanti di awal Mei atau pertengahan Mei, Madraman akan undang kamu jadi konsultan menyusun program 2022 sehubungan dengan mencintai lingkungan hidup. Dan besar loh harapan kami karena kami tahu Permata kan sudah sering kalian melakukan program lingkungan hidup. Mamre ada juga tapi dalam bentuk dialog, diskusi. Permata kan banyak udah menanam pohon, Praktik juga. praktek langsung. Jadi Di nanti kegiatan permata di tingkat pusat tuh nggak boleh lagi bawa kemasan plastik minuman. jadi kalian nanti salah satu konsultan dalam proses penyusunan program ini. Kami percaya nanti terobosan. Selama ini kan yang bahas itu pendeta atau kalau teolog yang bahas semua, statementnya pun statement teologi semua. Di Permata kali bahasa, statementnya pasti statement anak Permata yang memperhitungkan psikologi Permata, energi Permata, semangatnya Permata, gitu kebayangkan. Makin oke. Ini benar-benar apa ya? Benar-benar udah tiba-tiba tadi ini obrolannya. Tapi memang sebagai anak muda yang tentunya siap dipakai ya kami mau lah mah berbagi. Iya. Tapi kita udah menerapkan juga ya. Iya, jadi udah kayak dibilang Rima sebenarnya kita udah terapkan beberapa kali kegiatan Permata GBKP itu. Yang pertama plastik sekali pakai udah nggak kita gunakan mah. Begitu ya. Keren. Ya kita masih biasa kan sebenarnya ngelihat air minum dalam kemasan yang gelasan itu, tapi itu udah sebenarnya tingkat Permata Pusat udah nggak pernah lagi kita pakai. Laporan pertanggungjawaban aja sekarang ini nanti kita MPL di bulan 5, klasis itu cuma dapat 1 yang cetak, sisanya semuanya soft file. Walaupun Gitu kita ya. belum bisa bikin bener-bener soft file semuanya, udah sangat kurang. Pengurangan kertas supaya nggak ada lagi sampah. Bener, Di RC kan, biar cepat. aku rasa berdua kali pendeta sinar ini pasti sampah akan kurang. Harus. Asal nggak ada sampah berarti biaya pegawai akan berkurang. Biasanya 5 aron kari darat dan pendeta sinar dengan biaya 100.000 per hari kali 3 hari, berarti itu sudah mengurangi dana RC sekitar 1.200.000. Berarti kalaupun nggak ada uang itu, dengan mencintai lingkungan, kontribusi Permata ke RC 1.200.000 dalam bentuk tidak membuang sampah. Keren kalian. Langsung. Itu makanya semoga nanti juga tahun ini kita pun punya perayaan-perayaan yang bisa mengendalikan itu kan, bisa bawa botol minum sendiri, ada water dispenser yang bisa kita isi ulang, itu bisa sih harapan kami. Kalau boleh kamu bilang ke Mamre, karena Mamre kan mau bulan 8, nanti banyak kali sampahnya.
Coba 5 hari dia nanti bersampah, pendeta Sinar yang gulut ini. Ban kam bapak kami, mamre, gue begitu cakap kami, maka si kurangi kari sampah ta. Si Iya. kurangi penggunaan air minum dalam kemasan plastik sekali pakai. Iya, keren. Apalagi RC sekarang kondisinya agak sulit dalam uang kan. Dengan tidak membuang sampah, kita perpelungan GBKP itu sudah mengurangi anggaran untuk biaya napui di RC. Ketimbang kita harus membayar 100.000 per tahun ke RC, dengan tidak buang sampah kita sudah mendonasi 1.200.000 ke RC. Keren kan? Benar-benar. Ini tadi rencananya cerita tahun ini tiba-tiba udah cerita tahun depan. Aduh. Dapat PR. Nah, senang sih gitu dapat PR. Karena memang ketika dilibatkan berarti ada sebuah kepercayaan kan. Oke, begini. Dan kami juga pasti mengupayakan untuk tidak mengecewakan. Bapak rencana kami tak iya dengan kami, maka ulamin dan kami kecewa ya. Itu pasti jadi mindset di dalam kami. Ini aku pulak balik nanya. Di RPL klien terdekat ada nggak spesifik tema generasi muda akan mewarnai RPL klien? Supaya kumana memohon pula. Ada kesalahan ke hambatan kah atau? Oke. Kalau tahun ini memang kami tahunnya tahun bidang pembinaan. Iya, iya. Tahun depan tahun konsolidasi berkenaan juga dengan regenerasi di Permata Pusat, pengurus pusat sendiri. Kalau dibilang apa yang mau dilihat di situ adalah gimana sebenarnya kita bisa memang berkonsolidasi, lebih bersatu hati. Karena kan konsolidasi ini bicara soal kesolidan gitu. Solid kita menjalankan apa yang mau ditugaskan sama kita. Jadi kalau memang apa program yang mau dikerjakan, kami masih tetap bicara soal program lingkungan gitu. Itu program yang nggak pernah putus. Lingkungan ya. Iya. Kalau soal nanam pohon bahkan sampai nanam bakau, semasa periode kami aja sudah beberapa kali, Pak. Clean up challenge itu satu tantangan yang kami kasih sama satu runggun. Contoh kemarin tuh ada satu runggun Helvetia. Runggun Helvetia ini kan lokasinya dekat dengan pintu tol Helvetia, yang mana pintu tol itu sampahnya banyak, Pak. Oh gitu ya. Pintu tol itu sampah banyak masuk pintu tol, dan kita tantang runggun Helvetia untuk melakukan clean up challenge. Dan kita terkejut melihat sampah yang mungkin kesannya tumpukannya kecil, tapi saat 2 mobil pickup biasa itu juga enggak Cukup ya, karena mungkin udah padat mengendap. ternyata sudah padat dan mengendap. Tapi itu ditangkap sama teman-teman Permata GBKP Runggun Helvetia, mau dan tangkap challenge itu sama kami. Dibagai kalah kapan kena panitia GBP. Panitia GBP baru merancang tahun depan. Kalian udah kerjakan tiap tahun. Iya, yang bikin kami nggak diketahui kan karena memang kita yang apa ya kurang banyak nih gini untuk ngobrol-ngobrol memang gitu. Akhirnya kan ternyata ada yang dilakukan. Jadi kalau ini bagus, ngobrol-ngobrol lah kita minimal sekali sebulan. Boleh. Nambah rezeki pendeta Rocky sedikit-sedikit nah. Oke. Oh bukannya ini minuman disponsori semua? Kita doakan supaya ini gratis. Gratis lah untuk bayar. Terus satu lagi, Nako. Tahun generasi muda. Ikut nggak nanti adek lu KKR mewarnai kalian tak di hal apa? Supaya adek lu KKR ini pun merasa nanti kalau dia ngawan dia nggak takut dia jadi permata. Kira-kira gimana? Ada nggak di situ ruang? Kalau ruang mungkin itu juga ya, Mas. Ketika berganti status itu ada sebuah apa ya, rasa yang berbeda, sehingga sebenarnya kami pun sering mengalami putusnya orang-orang yang aktif di remaja tiba-tiba masuk Permata udah jadi nggak aktif gara-gara ngerasa dunianya tiba-tiba bertolak belakang. Ya, berubah banget. Jadi kalau dibilang itu di tataran pengurusnya sebenarnya asik-asik aja nih gitu. Dan kami juga berharap memang kita punya kegiatan bersama dalam rangka generasi muda menjadi berkat ini, dan ngelihatnya sih kalau Permata sama KAKR di tingkat sinode aman-aman aja gitu, kompak gitu. Walaupun pengurus KAKR jauh lebih tua daripada pengurus Permata. Kalau soal ruang dan apa ya, contoh ini soal ibadah keluarga yang biasa di share ini kami pikir apa ya,
kolaborasi antara anak-anak Endu Permata dan KAKR gitu, yang diingatkan terus sama pastoral. Kalau pastoral. Tadi apa aku menjelang pilihan RPL ini ada nggak rasakan hambatan dari kami orang tua Andu, apakah madramen, klasis, Ronggun, atau orang tua lah yang membuat kalian Permata ini kadang-kadang merasa kayaknya nggak langsung terbang gitu, lepas landas, entah kami kari ngelana orang tua Andu. Iya, adik penunggu dan Duma, setuguna kami, akulah ya, adik pengurus pusat, kami sangat merasakan dukungan Dumo Drama. Dukungan Du ini banyak versinya gitu. Kalaupun kondisinya materi atau uang yang karena kondisi pandemi juga tersendat, ya kami juga tahu tentang itu. Tapi kalau bicara soal konsep dan ide, dukungan Du sangat luar biasa. Itu yang kami bilang gitu. Makanya kami nggak berhenti juga terus meminta dukungan. Tentang gue musuh petakal tuh berban mini do dalam kami, tapi kuakap lah. Karena aku tahu bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan ini juga memberi hati untuk Permata dan juga KAKR. Namun banyak juga mas sebenarnya di tingkat Ronggun dan di tingkat klasis, entah mungkin pemahaman yang belum pas atau seperti apa, merasa bahwa ketika generasi muda menjadi berkat, semuanya itu udah di tangan sama anak Permata. Padahal itu juga ya. Iya, padahal kami ini sebagai orang muda tetap butuh diskusi. Ketika kami sampaikan, ada ruang diskusi, ruang komunikasi yang kita jalin, sehingga kita bilang, iya nakku, iya seperti tadi, mungkin itu ruang untuk orang tua kami deliver kata positif, sehingga kami terjadi pembangkitan semangat. Gitu. Bukan hanya serta-merta ketika ini cerita soal teknologi, dan kami bilang, kalian kan paling tahu teknologi, udah kami ditinggal. Tapi ketika kamu di situ pun pura-pura kamu nanya, contoh ini, pura-pura, kayak mana kamu buat ini? Dan aku nggak tahu ya, apakah kamu itu sebenarnya, aku rasa sih memang karena keingintahuan seorang pendeta karisma tinggi, kamu tuh sering mah dalam kondisi kami setting alat, kamu berdiri di belakang alat, terus kamu melihat, dan itu juga sebuah apa ya? Kami dilihat nih, kami bukan hanya dibiarkan. Jadi begitu pun ada gunanya. Iya dong mah. Hati dia. Udah pasti. Padahal aku memang melihat. Pengen tahu gitu kan. Tahu aku memang. Karena kehadiran di situ berarti, kami dilihat dan kami pengen tahu, orang tua kami ini bukan hanya sekedar membagi tugas, and then kita selesai dengan pembagian tugas itu, enggak. Tapi hal yang seperti itu. Nah, jadi akhirnya kamu juga tahu kami memang butuh dana, bukan hanya sekedar membuat proposal. Kamu tahu memang kami membutuhkan itu, bukan hanya sekedar meminta, dan kami nggak tahu latar belakangnya apa. Karena kami ternyata juga punya keterbatasan dalam menjelaskan maunya kami. Itu sih yang aku lihat gitu. Mungkin bagiku aku melihatnya itu adalah kultur kita yang segan ngomong sama, biasanya gitu ya Maya, dalam orang karo yang kulihat anaknya agak segan ya ngeras bapana, ras nandena gitu. Jadi dia kayak ngerasa ya udah keseringan disalah-salahkan mungkin salah satunya juga seperti itu. Mungkin. Jadi apa yang kamu buat selama ini sebenarnya sudah sangat, ya secara posisi personality sudah sangat mendukung gitu. Ya. Kalau aku coba berpikir gini, terakap kari Bandung, kalau aku ajak nanti ke depan orang tua untuk ikut lebih banyak, selain memberi kata positif, tapi memberi perhatian dan dampingan, berarti itu berguna kali bagi perkembangan dulu, gitu ya. Iya. Jadi kalaupun kamu kasih subsidi besar dalam bentuk uang, tapi ketika kamu tidak tanyakan, udah gimana, prosesnya seperti apa, itu juga seperti yang timpang. Gitu. Oke, kami berkecukupan secara materi, tapi kami berkekurangan secara perhatian. Dan jadi kan gitu. Jadi itu yang bukan hanya aku bukan cerita cuma soal uang yang perlu terus ditambah untuk kemajuan pelayanan orang muda, tapi juga cerita tentang kehadiran, perhatian yang sangat luar biasa. Oke. Ini jadi curhat gitu. Jadi asiknya begini kan, kamu tanya tadi pengalamanku masa muda aku pun akhirnya jadi refresh. Untung kamu tanya tadi nggak ku ingat pun memberikan masa laluku ini. Ketika kamu tanya, ternyata bisa juga jadi share kita. Dan
Akhirnya aku pun punya kesempatan juga untuk bagi-bagi sama kamu. Aku harap nanti cakap kita Enda bisa jadi apa ya, pembakar semangatmu juga. Aku yang kupikir sekarang, aku akan bicara banyak dengan Moria, Mamre, dan KKR supaya melihat kamu itu sebagai apa ya, platinumnya GBKP, inti atom yang akan siap meledak hanya dengan pantikan pandangan positif dan kata-kata positif. Mudah-mudahan cakap kede tenda, karena karo kan cakap kede lah. Mudah-mudahan cakap kede tenda akan apa ya, berperan besar bagi kita. Lagi nukun aku loh Dai, kamu kan akan ada Zoom meeting ini yang Permata Pusat. Masih ada waktu dulu kita ngopi-ngopi? Tinggal 5 menit. Kalau begitu satu lagi, Enda dalamku ngompor-ngompori Mama aja lah. Aku cemburu juga ini Pak Jenderal Luhut. Oke. Dia membuat masyarakat Toba itu 5-10 orang per tahun sekolah akabri, STPBN, tak apa tuh. Kira-kira nak kulitnya nih pindu peran Permata GBKP ini ke depan bangun negara ini. Tahlah kami belum muratisa, tah kami kenjarlah tah kami kupudi warenda, kami cari notokansa atau mencari jalan ke pangklian, kira-kira kayak gitu. Wow, kalau kamu tanya soal mimpi ini mah mungkin bisa jadi aku nggak Zoom meeting gara-gara saking banyaknya. Tapi memang cerita tentang itu yang pertama aku mau bilang, kami nggak semua sekolah anak-anak Do Permata gitu kan. Ya. Jadi kayak Mama bilang tadi, sehingga mohonlah untuk tidak melihat kami hanya dari status studi kami. Ya, kami memang sangat membanggakan ketika ada seseorang muda sudah dapat gelar doktornya. Iya. Tapi ada juga kok yang membanggakan ketika dia di desa sana, tapi dia ternyata memberi diri untuk orang-orang. Dia nggak punya latar belakang sekolah yang tinggi, tapi kehadirannya ternyata bikin orang untuk tertib membuang sampah. Itu hal yang terjadi, sering terjadi. Ternyata kehadirannya bikin banyak anak-anak yang mau belajar main musik. Dia nggak ada sekolahnya. Nggak sekolah, tapi sehingga itu kami gitu. Kami nggak semua punya kesempatan untuk menempuh jalur pendidikan formal. Tapi ternyata kami yakin Tuhan kasih kami potensi demi potensi. Beruntung kami kalau seandainya kami punya cerita kayak Mama. Ditemukan orang potensinya, di SD ada, di SMP ada, di SMA ada, bahkan diberikan kata-kata positif. Beruntung kami. Tapi mungkin tidak semua mengalami hal itu. Sehingga aku rasa gereja pun perlu menjadi hal tersebut. Dan kalau bicara soal mimpi untuk membangun negara, kita juga beranjak dari potensi apa sebenarnya. Aku sangat senang ketika GBKP, sinode gereja kita ini punya punya perhatian terhadap pertanian. Maksudnya mau cari rekanan, mau cari kerjasama untuk mengembangkan pertanian. Tapi boleh nggak ya gitu? Kami juga nanti punya concern terhadap itu dan gereja juga bisa, sehingga pertanian ini bukan hanya sekedar menjadi lahan pertanian yang memproduksi, tapi juga unggul dalam produksi. keren ini. Apalagi Mama nih, kudengar sering sama petani-petani. Kamu mau ngasih apa? Kesini dong, Pak. Ada roti. Bergah begini terang. Jangan malu-malu dong. Oke. Oh iya. Karena kan sebagai negara yang agraris juga, kita kan juga punya potensi pertanian yang tinggi, mah. Jadi nggak semua akan bersumbangsi dalam pangkat jenderal, nggak akan semua orang menjadi seorang angkatan, tapi semua orang punya potensi yang bisa dikembangkan, sehingga dalam pembangunan bangsa pasti itu semua penting. UMKM aja penting sekarang dalam pembangunan bangsa. Kamu memang di situ pula ya. Iya. UMKM aja penting dalam pembangunan bangsa. Bukan hanya menjadi seorang angkatan dan sebagainya. Jadi memang ruangnya kita sangat luas menurutku, mah, sehingga dalam pembangunan negara ini ya memang beranjak dari kata-kata positif sih, untuk kami menemukan potensi kami dan kami percaya diri terhadap diri kami, sehingga kami mau berada, ngelit diri kami sendiri, berada di tengah-tengah orang lain. Kalau gitu gini kita bikin kira-kira ngopi-ngopi berikutnya Ya, Bang. kita bahas sekali bagaimana membuat Permata akan berperan di negara kita ini. Wow. Kita tambahin nanti konco-konco kita yang berpikir memang di area itu
Gelah komporina kena. Kita harap 2025. Gila komporina pekerina pendengar. Iya, kompor pendengar. Penonton. 2024 kita harapkan ada tambah permata GPKP jadi anggota DPR di berbagai kabupaten provinsi. Kalau boleh tambah lagi di DPR RI. Oke. Mantap. Ini doa yang kalaupun dia nanti tidak udah apa setidaknya dia kader permata ya, Mas. Kader permata gitu. Oke, siap. Kader Ini memastikan permata. diri. Oh, Iya. Kokap. Anak ko baci ban kena naglah gratis siti perkedela magogo tama tehena dengan banggaran. Terus karena Abang Du ini akan rapat permata pusat akan melakukan Zoom meeting. Kan ini teman perkedela nago. Pendeta kita ini kan tokoh pembangunan juga, studinya kan S2 nya pembangunan masyarakat teknologi. Iya. Ini kita nyanyi dulu atau mau apa? Nyanyi itu ngatan bujuk enak kai dan tenda gelah gratis bang sudah. Oh nyanyi kan lah perkedela magogo. Perkedela magogo nyanyi itu dia dok. Anak bapak. Ada. Depan dan sekat. Iya, kita nyanyi lagu apa nih? Oh, dapat baca aku ya. Malah mengganjang sang. Kalian lah nyanyi. Oh perkedela kalmagogo tama tehena due bangulana ula pino galar bayak pagi dunga perkedela ola pino galar bayak pagi dunga perkedela. Kalian yang terus kan ada teks ya. Saya coba dikikakan sendiri juga. Magogo tehena due bangulana laba apa itu? Mana ya? Ula pino galaringi pagi duna pergede tapi galar bayak pagi. Ini liriknya enggak ini ya? Aku tapi ku ingat tadi itu sengaja kita nyanyikan Karena kita lagi di kedai kopi ya, Mas. dapat diskon gitu. Iya, jadi kami juga karena mau Zoom meeting, Mas, mau ucapkan terima kasih udah diajak ngobrol. Ini apa ya? Aku yakin nggak ada yang kebetulan karena semua direncanakan Tuhan. Akhirnya kita bisa ngobrol di sini. Terima kasih juga buat ini tempat yang keren ini, Bapak Pendeta. Terima kasih buat. Sami-sami. Kopi susunya juga enak. Jahe gula merahnya. Kalau roti bakarnya belum kumakan, tapi aku yakin enak juga. Jadi kami pamit undur diri. Nggak jauh-jauh di sini juga masih karena pulangnya masih baru ke Menjahi. Iya. Mau pulang naik apa kita Rima? Oke, sampai jumpa kah nanti kita kalau set kita mungkin kita atur lagi tas sekali sebulan kita bisa cocok ya. Oke Mas, siap ditunggu. Siap. Bu Jerman Pekedai. Betul. Thank you Pak. Ya pendeta. Motor saya pakai mic, mentak senak motor. Kena nara? Gua di rumah. Makai nara. Iya, malah didahin Sabtu bagina kutiga mah, jarang kutiga sih usarena kita. Jadi ini mereka ukur kami baca kakak mampir hujenda. Mandiri dari rumah timbang nono mau pangan. Bas dari dahin penggo terakap man kami. Jadi dakam banje kami meriah ukur kami dah kami bagian kita ngerang-ngerang agenda. Kami dah lakin pemerintah dengan gelarna ketemu drama ingin minta kata kita ngerana soal masyarakat ini. Jadi ada kesempatan kakak kami jarang-jarang jumpa ketemu drama. Ini bagaimana? Hari anak muda Grina jarang-jarang. Jadi pas kesempatan jumpa hati kami pancika berindu masuk dengan kami selaku orang muda bakal meneruskan apa yang terjadi hari ini khususnya bas
penyakit sosial pendeta bas masyarakat Karoenda maningin Mei pendeta ningin jangan maningin Mangga pak. aku begitu. Jadi akan penyakit sosial lenda adalah kita punya solusi sekarang, pasti masa depan akan menjadi lebih berbahaya bagi generasi muda kita, bagi masyarakat Karo pada umumnya. Sebab mereka nari zaman sejarah nari kita mengatakan dihujani penyakit sosial. Jadi kira-kira Mama, apa kira-kira visi Mama lihat ke depan dan apa yang kita lakukan untuk penyakit masyarakat ini? Malah pekerjaan berat kan iki. Tuhan di utama berperan. Ya. Tapi cak aja lah kalau kita kasih ke aku masuk ke mikir enak cak kedengar. Penyakit itu pun kan ada akarnya, penyebabnya. Jadi kadang-kadang kita akan fokus kepada penyakitnya, yang penyakit kan penampakannya mungkin ya. Akar-akar penyakitnya mungkin perlu cek. Maka bagi masa pandemi COVID-19 ini juga kita imun dari serangan penyebab penyakit pada virusnya. Tadi konon link piga penyebab munculnya penyakit masyarakat tenda. Link kang kali piga mungkin alternatif kalaupun tidak serta merta sekali krina. Karena masyarakat kita kan ada di dalam, jadi jika dia berupa penyakit masyarakat, kita juga punya sumbang sih mungkin menambahi penyakit masyarakat bagaimana kira-kira. Jadi sebagai bagian dari masyarakat, si menyelesaikan penyakit masyarakatnya tentu bukan orang luar, kita juga yang menjadi bagian yang di dalam yang terkena penyakit atau mungkin salah satu pembangkit penyakit itu sendiri. Jadi encaku perhatikan kuakap-kuakap nih, lah perlu galang-galang ke masyarakat yang pernah aku baca tulisannya Bang apa ya, Apeliften, muka mati ya Bang Dais, itu ras kami berenda pernah sama-sama mengikuti sedikit training dan studi lah pendeta Dr. Apeliften dari HKBP. Dia berkata bahwa sebuah tatanan hidup masyarakat yang baik itu ada 5 pilar nanina. Berkali laku salah langganai kuingin yang suka mata pelajaran lama 10 tahun lewat. Sebuah masyarakat yang baik itu dan kuat itu didirikan pada 5 pondasi, 5 pilar. Satu itu kepercayaan. Kedua sistem nilai yang diusung bersama sebagai indikator etik dan moral. Maka LITKJ sistem relasi siap pancakrina jalma bermartabat. Kariku jelasin sesada. Ketelu LITJ perangkat penyelesaian masalah si diimani bersama. Dan kelima ada semacam unsur kelima itu semacam penopang kesejahteraan bersama. Si pertama ini, jadi masyarakat itu kuat kalau dia memiliki kepercayaan yang mengikat mereka bahwa tadi kalau dekah penailit di bata atas di bata tengah terus semakala kalau mekarus menangi pertibienda begitu. Kita sekarang kehilangan itu. Mana ini sadar pesi percayai bahwa di dunia ini sebagai sumber kehadiran Allah, maka eksploitasi alam atau eksploitasi manusia, itu eksploitasi kalah itu karena kita tidak mempercayai lagi bahwa Tuhan ada di sini. Itu pilar pertama. Pilar kedua lain berhubungan dengan nilai apa yang kita anggap baik. Repot dari kita dalam nilai baik. Semua tempat direlatifkan boleh. Kalaupun mungkin relativitas itu bisa juga kita tampung untuk mengakomodasi variasi-variasi berpikir dan tidak mementahkan orang-orang yang berbeda pendapat secara seketika, tapi mengakomodasi perbedaan-perbedaan sebagai sumber kekayaan dan kita di situ dinamis bergerak berpikir sebagai anggota masyarakat. Ketelundai relasi dan harga. Kita kalau nama gak krina.
Kali sekali tak kali bubu, sekali tak sebuya, sekali anak baru. Bergantian ya. Bergantian. Dan di menurutku enda menggaya berpikir multi level mindset. Kirina kita sekali di atas, kirina kita sekali tengah, kirina kita sekali terus. Sementara zaman Gundari, di atas di negeri. Kali bubu tidak kena jelmena, saya bilang kita nak baru. Maka dulu berubah tema kita kamu kok bangku aku nak baru kamu kali bubu itu sebalik. Nah, oke. Padahal harusnya kita satu paksa banggakan kita nak beru nih. Bukan, maka mantapkan kita kalak karuena. Kita kalak karuena sekali kali bubu, sekali sebuya, anak baru. Bekas tuna secara kejiwaan atau secara psikologi lah kau baca kita kalak karuena tuna sakit. Sebab sana lain kita mengganjangnya sih terkin kita nak baru. Jadi kau kak lari kalak karu sakit hati sebagai anak baru. Ya. Meriang kau nape? Jadi soal zaman modern ini, bukan ibu bukan aja. Ya baru. Itu satu, jadi status manusia. Jadi keempat dari perangkat penyelesaian masalah. Kita kalau karoenda lungi masalah situna, aku meraktam karya aku jadi gereja tenaki. Adir kerja pemana barus mergana, biar seni name buwe kal kuskas ngukurkan recaka bersini bana. Bicara li kak du biar seni nanta bahasa gereja mata ambil kak du kurang tete. Pertanyaan dari dengan biar seni nagu dari diantara kita saling pelayan atau sisa ada kita dulu dunia kira-kira begitu, harus menyelesaikan memperjuangkan diri sendiri dan kalau boleh kita usung sekali. Salah satu menurutku perangkat menyelesaikan masalah masyarakatnya dengan nagu dari maka cedem mah sisa ada kak yang ngalakan ekonomi lah kayak maka harus ngopiah karena berjuang sendiri bertahun saling mengalahkan nangkau kada nggak kini sima na jelma buge kuat lagi kuat nggak dulu sekuatan keringo lalar nih ya kalau tinggal pasti mah karena secara psikologi teh situna merasa sendiri sepi kita kan mengambil alternatif memang kadang alternatif enda pihak mau salah juga saat itu terjaga hubungan relasi lain tentu kita tidak akan mencari relasi yang lain yang dapat menjerumuskan kita begitu. Sekarang keempat mah keturunan dari relasi. Keempat terakhir perangkat ekonomi. Perangkat ekonomi ya. Kita kalau mereka kuingat cerita pendeta Calvin Kange ikuti bela kamu pendapat kue. Oke. Kita kalau kita tatangkan bahasa ekonomi. Kuingat naik kabunga dari pengajar bulang Kange. Tanah bulang bilik kang saya anak baru. Laka buat bulang malam ke tanah nancam belang anak baru yang datang buge. Berbagi nih. Berbagi. Jadi nggak soal jumlah kalau tidak, tapi niat baik kalau karuan berbagi, bagaimana tidak dominasi je prinsipnya, tapi bagaimana mensejahterakan teman. Pokoknya bicara gereja harus masyarakat tadi je niat baik untuk mensejahterakan orang lain. Niat baik kan akan lumayan soal niat baik. Kalau ada niat baik maka bentuk-bentuk praktisnya akan kita temukan. Jika tidak ada niat baik maka bentuk praktisnya tidak akan ketemu, SOP-nya nggak akan ketemu jika niatnya tidak selesai. Iya. Bagai-bagai kuakap mungkin perlu si turah-turah belakangnya. Berarti kita ciptakanlah pilar yang kamu sebutkan lainnya. Akan menjadi lebih fundamental ya. Si usung kembali, si bahas jahjendak. Jadi kita saya mungkin si peragakan lah. Kita lebih GBKP yang peragaan saja si tuntut kari masyarakat lebih mantap menurut kita pemana perpuluh GBKP kan bagus juga kita memperagakan pilar yang 5 yang ada. Asal setuju kita tataran praktisnya bacis temukan bersama. Iya. Lampe kita terlalu fokus masalah nami, padahal sebelum masalah ada akar. Adaptor nami. Keyboard belum bacing dulu ada adaptor nami begini. Oh, berarti kita harusnya ke adaptor ini J kena kemungkinan kita sudah membatasi persoalan ke depan nih bagaimana internal spirit pakai karena jiwata spirita nilai-nilai kita sebab aku pernah kangkuban berefleksi begini sampai usut pakai nugaki pancarkan dulu bas layar proyektor ke layar sebuah tampilan pakai ceramah kamu ya yang dipancarkan itu kan muatan laptop. Betul. Nggak mungkin yang di layar itu beda dari. Jadi kalau
yang ditampilkan di publik ini itu hanya kualitas yang ada di laptop. Betul sekali. Ya, maka di pemana kita sebagai serayan atau sebagai pandita memancarkan sesuatu ketidakpedulian atau apapun itu kualitas internal kita sebenarnya. Ya, maka internal tangina lebih selesai, isi laptop nina si perbaiki, maka nanti pancarannya, tataran aplikasinya pasti berbanding lurus dengan internal laptopnya. Jadi krina endah tampilan kerusakan penyakit masyarakat ini tampilan itu berarti tatanan nilai tanya yang mungkin perlu jadi refleksi kita ke belakang lah. Iya betul. Jadi tapi cukup membantu emang karena kami berharap setuhuna selaku kami orang muda apalagi dengan sudah luas jangkauan internet bagenda. Ya, kami rindu lakukan dulu seluruh hal sebagainya. Ini mengobati rasa rindu sebenarnya. Tapi bancikang membangun relasi. Lapi kita langsung ngeranam pemana tidak saja mau drama pemana bas Facebook, YouTube. Mungkin mau drama bisa buat ini salah satu program juga buat menyebar informasi kali ini bagi keluarga mah. Dengan cara bagenda komunikasi interaktif. Tapi membangun relasi kan karena bagi seketakan dunia ini bagi jadi informasi itu cepat datang. Di bagi bicara ngikut Siban kafe teologi kedai dua ih gel narik mah gel narik kafe teologi si tenah kelah karo mempelak karo bagi setuna aset tak karo dan aset gereja sekaligus pemenang. Bagi Bang Mahendra kan ahli bina IT, Bang Mahendra atau ahli pertanian Likang Abangah Tiga Baru, ahli pariwisata juga pasti tenah bagi juga Bang isi kena kaman. Oh Putra Kaban. Sudah bagi yang ngelola, bukan ngelola, memberi masukan. Membantah, gua ngelola si osola. Bola penting. Aku kira hendak ngoncah-ngoncah sena Bang Anjo. Jejena kelar roncah-roncah tak lakal keringan sedia. Keringan lah roncah-roncah. Iyalah. Berbahagia. Apa gimana melang tah dogi sekali karo. Jadi kerinduan Kang Seuna ketika kita banyak mengulang kata-kata, kemungkinan dia akan tingkah laku akhirnya. Ada ulang-ulang diskusi kita terus apakah terjadi nggak bagaimana? Kan keputusan sinode tak selesai. Keren lah, tapi tak gua kecarana nama kuda. Aku murah kalah keteku Pak Jenderal Luhut, Pak TB Silalahi. Kalau sukses lah KPP yang sudah luar biasa, bangun sekolah lagi. Entah kacikang ya dari situ tahu kenapa Pak J teman sing sukses si bangun sekolah. Mungkin terlalang rasul-rasul mah dalam nangin latahana. Gua gitu, tak bagengkap. Entah kita lah siap. Mula lagi Pak Torne. Bagi sebab kita kalau jangan-jangan kedai dua nak kerdalan na. Haleluya. Si cakapi mah biasanya itulah kali ukur. Bagi memang kedai tapi lah bisnis orientik kalau mah. Tapi gelah tempat media untuk bisa bertemu dengan siapapun. Memang kedai luar biasa. Secara ekonomi lah memang bagus ke progres, tetapi ketika diskusi bupati, tiga pejabat negara, DPR RI, Bukata, Bukujena berdiskusi kita ras. Aku perincu, aku jadi aku pernah tanding di kota Ronaldo. Ronaldo pemain bola, Brazil, pernah aku berdoa. Gereja dan beberapa tempat sudah diciptakan sebagai kafe teologi. Kafe teologi, maka membuat ruang-ruang tercakap, mengukurkan simbolisme masyarakat. Media ada fasilitas lebih apa dari kita jesi fasilitasi, kamu lebih menggunakan dulu lagi. Melalang kuat kari perpulumentasi mungkin ada cakapi akan memiliki tempat bagi kafe teologi seperti Zelena. Iya, terakhir mah bahasa diskusiin lah. Lingkar alat mencagapan kan keri karena nganeka kreatif itu dah kaman kami malang kami itu dah ngerti kami malam. Aida go lantik kami bagi kami kurang lebih 1 minggu selewat lah mau draman GDKP. Jadi man kami aku secara pribadi situ guna
GBK Penda tidak sekedar gereja man Karoenda. Adikku kira GBK Penda sebagai bapa, satu lembaga yang sangat menjaga menjaga keberlangsungan kini Karon. Adikku kira dan kuakap melalang yang sepakat bahwa Karoenda menjaga salah sada pelestarian budaya ta. Makalah bu yang ngerana karena gerejawi saja, tetapi nilai-nilai gerejawi enda si tebar ngaku masyarakat antar golongan dan berbagai lembaga-lembaga lain khususnya Karoenda. Jadi pengharapan kami orang Mudenda, kami si 10 si lantik nai, min bacik bekerja sama laras pemerintah, kabupaten, provinsi bahkan pusat, aras lembaga-lembaga Karo, uga akan bancira sadar ras arih krina sebagai organisasi besar bersetanah Karoenda untuk membangun kini Karon, mengembalikan marwah Karo secara psikologi bagi sejarah kan luar biasa situ guna Karoenda. Makanya harapan kami Modra Menenda bukan sekedar hanya berbicara program-program gerejawi, itu berenda tapi melalang program kemasyarakatan. Tapi ini menurutku dengan kebutuhan Karo ini, ya Bin Modraman lebih eksis untuk memberitakan kabar sukacita dengan mengaplikasikan ke masyarakat. Alusi 10 kene pengharapan kami adalah soragaina. Ulagar 10 kena 20 kasora kena antara sada pribadi di 2 suara begitu. Jadi harapan kami kena satu suara, punya panah yang kuat, menancapkan ke satu visi yang akan kita capai bersama. Pengharapan kami lah. Itu nak baru biasanya mesin tangkal. Jadi si tetokanlah sampai teman-teman kami kenal dahin dukung kami sebab Bacikari keperbagaian yang sebenarnya jadi aset enda Bacilangah kami belum muter-muter kalau ngelola tapi aku yakin si 10 kami teman dua kan modal betul. Aku lebih naik pe bawa cakap-cakap ke aku dan aku mencoba melihat potensi-potensi positif aja bahas temanku Krina. Jadi 10 kami bahas, aku pelantikan, aku mencoba menggali karena potensi-potensi positif bahas teman si 10, karena itu akan jadi modal kita bersama ke depan. Aku setiap hari aku coba melihat sisi positif dari setiap kabit, setiap unit, begitu. Karena itu akan jadi aset. Karena aku pun akan semakin tinggi energiku bekerja dengan teman-teman melihat sisi positif dan aset-aset positif dari teman tak wakap endap kari jadi gagah membantah Krina. Aku pengen mohon dukung doa kena kami hari ini karena bagi tak berbeda. Gua pindah mencari keterbatasan kami. Jadi sempatika kami begitu tahu kan. Kami nggo pas barandue kan nggo suruh-suruh kami. Jadi ketika kami nggo pas barandu ning kami berarti kami penuh harap nangani kepemimpinan kami si 10 Modra Menenda. Jadi kami minta kali icobakan kami lah teman-teman si 10 untuk menyatukan visi, saling berbagi. Telah rasa sekali kita pepalam penyakit masyarakat dengan melihat akarnya lalu mengisinya dulu dengan hal-hal fundamental. Sidat kari Krina kami teman lu kari si 10 HP bagi usul dai upaikan kami lah buah-buah dan kami cakap-cakap terus teman-teman serayaan masyarakat karena yakin aku cak bagi tadu dai cakap penda lala gunana yang mereka masukkan. Iya, saya buat nama. Baca cakap penda pengalaman pembuat. Jadi penyakit masyarakat kari ras kita nabarisa. Sebab banding kita ngeluh kok banding kita ngeluh. Situ na ini suruh antar pekena. Iya. Itulah yang membuat kita ada di dunia ini. Kalau kita petapa di bata maeng na itu juna. Iya. Ina di bata pe bagai setiap manusia tu dos tempasta gelah jagana
pekena-kenana. Jadi di luar zagar pekena-kena, situlah kita hidup ini tidak ada lagi artinya. Karena ini tugas dan melus dulu. Bujur, mah. Ayo lo pekerilah. Kata-kata dah kam buai sampai latih kam memang geri kita bagi-bagi mei. Memang kabanlah program apa? Nah, program si sangat fundamental untuk karo enda ras Indonesia khusus nama. Jadi pas akhir kita ngerana-ngerana enda mah, rendah kita lebih gua dulu. Kamu permata dai. Dalit lagu mantap damai bersamamu nih nama. Lah aku tahu lagu dah. Aduh. Damai bersama. Adi beberapa dah kamu ngomtah nak suruh kelimbu. Lah nggak aku pernah menggila gue. Das kelimbu begini. Ici sing dengan cenai. Krise. Lo kan salah lagi. Tertakar aku lagi keluar deh. Iya nggak pernah aku di lagu neki rasi tak ke? Oh, tak dongeng. Ada dulu. Lang. Kapan ya? Aku dubbing babahsanya. Oh, wakaf dah dulu ni. Jual bea. Enda lagu ini dah kam mempersatukan karena alam ini dibata dengan pasa. Tentu manusia si baspe krina raduras ngempuna krina alam ini begitu. Oke. Pelajari maksudnya. Oi. Bangkai nar penonton lang mesti dari sebanyak. Oi, aku akan DP tu. Emang aku tang duit dah. Sebenarnya pakai dia kan dulu aku sedih. Kun ini kamu sekalian di lagu sedih banyak. Coba kuni ke lagu dulu, soal lagu dia kelas tutup. Lagu. Kaya si Bang pemindang teman Tuhan ya. Bila demi Tuhan kita alu kesah, alu kata damena. Sebab kita kan hanya mampu memberi apa yang kita miliki. Kalau nggak suka kita bagikan
dameras kata di Batam. Tuhan demi aku. Kain dasarnya C atau B. Coba buka maksudnya deh. Bang. Aduh. Ada Bang Mahendra. Tadi Iya Kak Minda sementara marah. disebut. Aduh, telah Bang Mahendra datang. Tuhan demi aku selalu kesalahan. Tuhan demi aku selalu kesalahan. Musuhku bagi kambeku babaku pancurmu. Tuhan demi aku selalu kesalahan. Tuhan demi aku selalu katamu. Tuhan demi aku selalu katamu. Musuhku bagi kambeku babaku pancurmu. Tuhan demi aku selalu katamu. Tuhan demi aku selalu damenu. Tuhan demi aku selalu damenu. Musuhku bagi tameku babaku pancurmu. Tuhan demi aku selalu damenu. Bujur Bang. Terima Terima kasih Mas Saya di Takrina. Jujur mantan Takrina teman-teman si bagi acara Ibas Cafe Malam bersama Permata Ras Pendeta Rocky, Pendeta Singgalangi Siosar. Bujur selamat malam dan selamat malam minggu.